Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Safira Kamis dengan NPM 2022-21004, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan materi singkat tentang aerosol. Singkat saja, langsung ke penjelasannya. Yang pertama, pengertian aerosol. Aerosol adalah partikel sangat kecil atau tetesan cair yang tersebar dan terjebak dalam udara atau gas. Partikel ini dapat berupa debu, kabut, asap, dan tetesan cair. Aerosol memainkan peran penting dalam proses atmosfer, seperti pembentukan awan dan perubahan iklim. Contoh sehari-hari termasuk kabut di pagi hari, asap rokok, dan semprotan aerosol seperti deodoran atau hairspray. Yang kedua, jenis-jenis aerosol. Yang pertama, aerosol alami. Aerosol alami dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, debu yang dihasilkan dari gurun dan proses alami. Yang kedua, asap vulkanik dari letusan gunung berapi. Yang ketiga, kabut dan uap air yang dihasilkan oleh peristiwa alam. Yang keempat, polen dan spora yang terbawa oleh angin. Kedua, aerosol buatan. Aerosol buatan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, asap dari kendaraan bermotor dan pabrik. Yang kedua, emisi hasil pembakaran bahan bakar fosil. Yang ketiga, produk rumah tangga seperti semprotan aerosol atau deodoran dan hairspray. Yang ketiga, sumber aerosol. Yang pertama, sumber alam. Sumber alam dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, letusan gunung berapi yang mengeluarkan debu dan gas. Yang kedua, kebakaran hutan yang melepaskan asap dan partikel. Yang ketiga, proses alami seperti erosi tanah dan debu dari gurun. Yang keempat, lautan yang mengeluarkan uap air dan garam. Yang kedua, sumber manusia. Sumber manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kendaraan bermotor yang menghasilkan asap dan polusi udara. 2, pabrik dan industri yang mengeluarkan emisi karbon dan partikel. Yang ketiga, pembakaran bahan bakar fosil di pembangkit listrik dan rumah tangga. Dan yang keempat, produk aerosol komersial seperti semprotan dan pembersih rumah tangga. Selanjutnya, dampak aerosol terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu perubahan iklim, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, aerosol dapat memenuhi iklim dengan mengubah albedo yang berfungsi untuk memantulkan sinar matahari. Yang kedua, beberapa jenis aerosol memiliki kemampuan untuk memperlambat pemanasan global dengan memantulkan sinar matahari ke luar angkasa. Yang ketiga, namun aerosol juga dapat memengaruhi pembentukan awan yang dapat mempengaruhi pola hujan. Yang kedua, polusi udara dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, aerosol dapat berperan sebagai polutan, mempengaruhi kualitas udara dan menyebabkan masalah kesehatan. Yang kedua, asap dan debu dari aktivitas manusia berpotensi meningkatkan masalah pernapasan seperti asma dan bronkitis. Selanjutnya, dampak aerosol terhadap kesehatan. Yang pertama, iritasi saluran pernapasan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, partikel aerosol dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang kedua, paparan terus-menerus dapat memicu penyakit pernapasan kronis. Yang kedua yaitu asma dan penyakit paru-paru. Dibagi menjadi 2, yaitu partikel halus atau PM2.5 dapat merusak ke dalam saluran pernapasan yang dalam dan merusak jaringan paru-paru. Yang kedua, dapat memperburuk kondisi bagi penderita asma dan meningkatkan risiko penyakit paru-paru. Yang ketiga, risiko penyakit jantung. Yang pertama, studi menunjukkan bahwa paparan polusi aerosol dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Selanjutnya, upaya pengurangan dampak aerosol. 1. Pengurangan emisi, seperti meminimalkan emisi kendaraan bermotor dan pabrik melalui teknologi yang lebih bersih. Yang kedua, penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang kedua, kebijakan lingkungan, seperti implementasikan kebijakan pemerintah untuk mengurangi emisi polutan. 2. Penggunaan energi terbarukan seperti solar dan angin. 3. Penghijauan, penanaman pohon untuk meningkatkan kualitas udara dan mengurangi debu. Terakhir, kesimpulan, aerosol adalah partikel penting yang mempengaruhi iklim dan kesehatan manusia. Sumbernya bervariasi antara alami dan buatan. Untuk meminimalkan dampak negatif, perlu ada upaya pengurangan emisi dan kebijakan lingkungan yang lebih ketat.
Baik, itu saja presentasi singkat dari saya tentang aerosol. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.